Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Wendy. Saya akan mempresentasikan dasar-dasar manajemen dan organisasi. Untuk yang pertama adalah pengantar konsep manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dalam mencapai tujuan bersama. Keduanya menjadi dasar dalam menjalankan suatu kegiatan baik dalam perusahaan, instansi maupun kehidupan sehari-hari. Nah, sini ada pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini ada langkah-langkah yaitu menjelaskan. Pertama adalah proses. Manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan. Kemudian ada sumber daya. Manajemen melibatkan pengolahan sumber daya seperti manusia, keuangan, material, informasi, dan teknologi. Kemudian ada efektif dan efisien. Efektif berarti melakukan hal yang benar mencapai tujuan, dan efisien berarti dengan cara yang baik atau hemat waktu, biaya, dan tenaga. Kemudian yang terakhir ada tujuan. Manajemen selalu berorientasi pada mencapai tujuan organisasi secara optimal. Di sini ada unsur-unsur utama manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning, menetapkan tujuan dan menentukan langkah untuk mencapainya. Kemudian ada organisasian atau organizing, melaporkan kegiatan dan sumber daya serta menetapkan struktur tanggung jawab. Kemudian ada pengarahan atau outring, memotivasi dan mengarahkan individu agar bekerja sesuai rencana. Dan ada penguasaan atau controlling, membantu kinerja pengendalian dengan standar dan melakukan perbaikan. Sini ada 4 elemen yang dimana yaitu intinya manajemen adalah seni dalam ilmu dan mengelola organisasi dan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oke, next. Sini ada pengertian organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama secara terstruktur dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Sini ada ciri-ciri organisasi. Yang pertama, sekelompok orang terdiri dari 2 orang yaitu lebih dari yang bekerja sama. Kemudian ada struktur yang jelas. Terdapat pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Kemudian ada tujuan bersama. Memiliki tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Kemudian kerjasama, adanya koordinasi dan kerjasama antar anggota untuk mencapai tujuan. Kemudian ada efektivitas dan efisiensi, menggunakan sumber daya secara optimal dan untuk hasil yang lebih baik. Sini ada unsur-unsur organisasi. Yang pertama, dari segi manusia yaitu anggota organisasi sebagai pelaku kegiatan. Kemudian ada tujuan. Tujuannya itu sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Kemudian ada struktur, pola hukum, kerja, pembagian tugas dan wewenang. Kemudian ada proses, cara dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Sini ada sumber daya, segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan organisasi. Untuk tujuannya adalah mencapai tujuan bersama dan telah ditetapkan. Kemudian meningkatkan kinerja dan produktivitas. Kemudian ada memberikan manfaat bagi anggota organisasi dan lingkungan. Kemudian terakhir, bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Intinya dengan organisasi kegiatan yang berkelompok
dapat dikelola dengan baik karena struktur, kerjasama, dan koordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah kegiatan dasar yang dilakukan manajer untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Di sini ada 5 elemen untuk tujuan organisasi. Yang pertama, dari perencanaan atau planning, menetapkan tujuan organisasi, kemudian menyusun strategi dan rencana, kemudian menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, menentukan struktur organisasi, membagi tugas dan tanggung jawab, kemudian mengelompokkan kegiatan untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, pelaksanaan atau actuating, mengerahkan dan memotivasi karyawan, komunikasi yang efektif, mendorong kerjasama tim, melaksanakan rencana. Kemudian yang keempat ada controlling, yang dimana itu yaitu memantau kinerja anggotanya, kemudian membandingkan hasil dengan standar kerja yang sudah ada, terus mengevaluasi penyimpanan sesuai standar, mengambil tindakan perbaikan atau continuous improvement, kemudian evaluasi atau melalui hasil dan proses, menentukan dan keberhasilan mencapai tujuan, kemudian menjadi dasar perbaikan dan perencanaan selanjutnya. Jadi intinya kelima fungsi manajemen saling berkaitan dan berlangsung secara terus-menerus untuk mencapai efektivitas dan organisasi. Nah, di sini ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi adalah yang diinginkan dicapai oleh organisasi melalui kerjasama seluruh anggota secara efektif dan efisien. Nah, di sini ada 6 elemen untuk mencapai visi misi organisasi secara optimal. Yang pertama, mencapai tujuan bersama. Organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Kemudian, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu mengelola sumber daya dengan baik agar pekerjaan lebih efektif dan tepat sasaran dan efisien atau hemat biaya. Kemudian yang ketiga, memberikan manfaat, menghasilkan produk dan layanan yang bermanfaat bagi anggota organisasi, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Kemudian mengembangkan sumber daya, meningkatkan kemampuan dan kompetensi anggota organisasi agar lebih profesional dan berkembang. Yang terakhir, yang kelima itu menjamin kelangsungan organisasi, menjaga stabilitas organisasi agar tetap eksis, tumbuh dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang terakhir, menjalin hubungan baik, membangun kerjasama dan hubungan yang harmonis antara anggota serta dengan pihak luar. Intinya, tujuan organisasi menjadi arah atau dan pedoman bagi seluruh kegiatan organisasi agar seluruh usaha yang dilakukan terarah dan memberikan hasil yang optimal. Oke. Di sini ada struktur organisasi, menentukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi. Di sini ada gambaran struktur, yaitu yang dari atas itu rapat umum pemegang saham atau RUT, kemudian ada dewan komisaris, direktur utama, komite audit, kemudian ada sekretaris perusahaan, satuan pengawasan internal, terus di bawahnya lagi ada direktur keuangan,
ada divisi akuntansi, divisi keuangan, divisi perpajakan, kemudian direktur operasional. Di sini ada divisi produksi, divisi logistik, divisi teknik, kemudian direktur pemasaran yaitu divisi pemasaran, divisi penjualan, divisi layanan pelanggan, kemudian direktur sumber daya manusia yaitu divisi SDM, divisi umum, divisi pembagian organisasi. Next, ini ada prinsip manajemen, pembagian kerja disiplin, kesetahuan pemerintah dan tanggung jawab. Peran manajer itu memiliki peran penting dalam mengelola organisasi dan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien di suatu industri. Yang pertama itu perencanaan, menetapkan tujuan organisasi, kemudian menyusun strategi dan rencana kerja, kemudian menganalisis lingkungan dan mengantisipasi perubahan. Intinya fokus pada masa depan dan menentukan arah yang akan dicapai. Terus yang kedua, pengorganisasian, menyusun struktur organisasi, membagi tugas dan tanggung jawab, mengelola sumber daya secara tepat, memastikan pekerjaan dilakukan oleh orang yang tepat pada posisi yang tepat. Kemudian pengendali, memantau pelaksanaan kerja, membandingkan hasil dan standar yang dilakukan, kemudian mengambil tindakan korektif. Intinya memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan tujuan tercapai. Yang terakhir itu pengambil keputusan. Seorang manajer harus bisa mengidentifikasi masalah, kemudian menganalisa berbagai alternatif, memilih solusi terbaik, dan menanggung risikonya. Intinya menentukan keputusan yang tepat untuk kepentingan organisasi. Kesimpulannya yaitu seorang manajer berperan sebagai perencana, pengorganisasi, pemimpin, pengendali, dan mengambil keputusan dan mengarahkan seluruh anggota organisasi mencapai tujuan dan efisien. Oke, next. Untuk kesimpulan materi yang di atas yaitu manajemen dan organisasi penting untuk mencapai tujuan secara struktur dan efisien dalam sebuah industri manufaktur ataupun pabrik-pabrik yang harus beroperasi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya. Mohon maaf kalau jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.